Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mariatul Kiptia dari Administrasi Perkantoran semester 5. Di video kali ini saya sedikit menjelaskan mengenai penerapan manajemen gudang di Divisi AMDK pada PT Swabina Gatra. Saya share screen terlebih dahulu. Hmm. Di sini judulnya penerapan manajemen gudang divisi AMDK PT Swabina Gatra. Nah, apa itu divisi AMDK? Divisi AMDK itu kalau di Swabina Gatra mengenai air minum dalam kemasan ya singkatannya, yakni memproduksi air minum SUA itu namanya divisi AMDK. Lanjut pengertian manajemen pergudangan. Pergudangan. Apa sih manajemen pergudangan itu? Di sini pengertian yakni proses pengelolaan operasional gudang, termasuk penerimaan, penyimpanan, pengeluaran barang, serta pengendalian persediaan. Kemudian apa tujuan dari adanya pergudangan tersebut? Yakni memastikan barang disimpan dan didistribusikan dengan efisien, aman, dan sesuai permintaan pelanggan. Jadi tujuan adanya pergudangan itu kita memastikan barang tersebut itu ada apa enggak stoknya, kemudian stoknya itu aman apa enggak, ada yang bocor atau enggak itu eh, disimpan di gudang tersebut. Nah, ini ada fungsi gudang. Yang pertama ada penyimpanan sementara barang. Jadi barang itu disimpan di gudang itu tidak selamanya. Pastinya jika kita menyimpan, semisal air minum ini, semisal expirednya di sini tertera 2025. Nah, kalau sampai di 2025 ini barangnya belum keluar, berarti itu kan sudah expired ya. Jadi bisa dikatakan tidak sementara, tapi kalau misal ini 2025, besok ada pengiriman kemana? Jadi ke misal di Gresik Utara, nah itu berarti dibuat sementara kan, hanya menyimpan saja kemudian langsung didistribusikan ke pelanggan. Yang kedua ada kontrol stok untuk menghindari kekurangan atau kelebihan barang. Ketika ada pemesanan atau order, kemudian tidak ada, kan pastinya mengecewakan pelanggan, pelanggan ya. Jadi dengan adanya gudang itu dapat memudahkan divisi AMDK untuk mengontrol stok air tersebut. Yang ketiga ada perlindungan terhadap kerusakan dan kehilangan. Nah, ketika barang ya ke disimpan di luar, pastinya kan ada kehilangan, misal diambil siapa, itu kan kita nggak tahu. Tapi ketika ada gudang itu dapat melindungi barang tersebut. Yang keempat ada distribusi yang efisien ke pelanggan atau lokasi lainnya. Nah, di sini selanjutnya ada komponen utama manajemen pergudangan. Yang pertama ada penerimaan barang, penyimpanan, pengendalian stok, dan juga distribusi atau pengiriman. Di penerimaan barang, kalau di PT Swabina itu kan Swabina ini mengambil airnya dari Pandaan ya di Malang. Nah, itu ketika kita order ke sana, kemudian dibawa ke sini, berarti kan eh, menerima barang ya, bahan baku air minum, airnya ini dari Pandaan, tapi ininya ini sudah ada botolnya tersedia di situ, jadi di Swabina itu tinggal ngisi gitu. Kemudian penyimpanan seperti ada di gudang. Yang selanjutnya ada pengendalian stok. Ini kalau di divisi AMDK itu terdapat papan. Saya mohon maaf, saya belum ada fotonya. Biasanya ada papan di situ itu ada tulisan misal ini buat area Gresik segini, buat ke Gresik Utara segini. Jadi ada tulisannya manual gitu. Selanjutnya ada distribusi pengiriman. Jadi jam operasionalnya di divisi MTK itu ya sekitar setengah 8 sampai jam setengah 4 itu melakukan pengiriman barang tersebut. Semisal ada yang order air botol ataupun yang galon, itu bisa kita kirim.
Selanjutnya ada proses manajemen gudang. Yang pertama ada penerimaan barang. Ya, barang tadi seperti bahan maklon air ini yang diambil dari bandaan itu penerimaan barang. Kemudian pemeriksaan fisik dan dokumen barang. Di divisi AMDK itu ada lab yang menguji kualitas air dan juga ada QC atau quality control yang mengecek pemeriksaan air tersebut itu bocor atau tidaknya itu di situ. Kemudian dokumen dan barang seperti kayak nota-nota itu yang harus diperiksa di divisi MDK. Kemudian ada penyimpanan. Air tersebut disimpan dalam kondisi yang baik, tidak basah, kemudian menerapkan 5R rapi, resik gitu ya. Selanjutnya ada pengelompokan barang. Nah, di situ sesuai dengan misal nih yang botol, botol aja. Kemudian untuk yang galon dikelompokkan ke bagian yang galon. Untuk yang gelas kecil ke gelas gitu. Kemudian pengambilan barang ketika sudah dikelompokkan, misal ada order dari daerah Surabaya, misal kita ambilkan di gudang, kemudian packing sesuai pesanan. Misal pesannya 5, kita harus packing 5. Masa pesan 5 kita packing 3? Kan itu bisa jadi eh, mengecewakan pelanggan tersebut. Kemudian kita kirim barangnya, kemudian kita packing ulang ini jika diperlukan saja. Misal ada kebocoran, itu kan bisa harusnya di packing ulang ya. Nah, ini kondisi gudang MDK PT Swabina Katra. Di sini ini ada truk, biasanya harusnya itu ada tulisan SUA ya. Ini mohon maaf saya ambil di Google saja untuk dokumentasi. Saya belum ada dokumentasi untuk truk SUA-nya langsung. Di sini berisi air. Sininya ini berisi air dari Pandaan. Nah, ketika ini sudah berisi air, ini kan barang diterima. Ketika barang diterima, nanti ditaruh di, seperti di tangki-tangki ini tempat air di tangki-tangki. Nah, kemudian dari tangki-tangki tersebut disalurkan ke galon. Ini untuk mengisi yang galon. Begini ini kondisi gudang Swabina Gatra air. Nah, kemudian ketika sudah di packing, seperti ini ada kardus yang untuk gelas, ini yang untuk botol besar. Ini ada yang untuk galon, begitu. Jadi diklasifikasikan atau dikelompokkan sesuai dengan eh, ukurannya. Nah, di sini misal kita ada pesanan nih, kita order. Biasanya kalau di divisi saya, GA itu kan membutuhkan air ya untuk sehari-hari di kantor tersebut. Kita order ke bapak ini, kita bilang, Pak, mau air berapa kardus gitu. Kita bawa dokumen dikasihkan ke bapak ini, baru nanti diambilkan atau diantar sama orang MDK. Nah, ini adalah eh, salah satu kendaraan atau truk box L300 yang digunakan untuk distribusi atau pengiriman barang ke pelanggan. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.